la tujalis fi hadza zaman illa ma yanfa'uk fi dinik. Jangan berteman, jangan salah duduk, jangan berkawan kecuali sama orang yang akan menambah kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul al-Habib Ali, iyyaka suhbata ad-diddi innani ra'aitu fasad al-mar'i suhbata ad-dadi wa fi suhbati ad-diddi kulli radhilatin tuaddi ila durrin wa ifsadi wa fi suhbatil akhyar kullu fadilatin. Hati-hati, jangan kamu berkawan berteman dengan lawan, orang yang berlawanan dalam akidahnya, yang menentang akidahnya kita, akhlaknya kita bertentangan dengan akhlak yang diajarin oleh guru-guru kita, perangainya, sifatnya. Sebab duduk sama mereka itu hatta cuma duduk doang bebekas, hatta cuma duduk doang. An-nazar ilal ghafilin turithul ghaflah, tugasil galab, memandang menatap kepada orang-orang yang lalai kepada Allah itu bikin hati jadi beku, membuat orang memandangnya jadi lalai kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Sebagaimana memandang kepada salihin itu manfaat. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Muhammad, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum. Matamu jangan berpaling, jangan beralih dari mereka, dari orang-orang saleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha yaqul qailuhum, itu saya kalau idza ja'ani futur fi ibadah nazartu ila wajh Muhammad bin Wasi' tazawwadtu bidzalika syahran. Apabila saya merasa lemah dalam ibadat, kendor semangat saya dalam ibadat, maka saya memandang kepada wajah Imam Muhammad bin Wasi'. Itu memandang wajah dia nambah semangat ibadat selama 1 bulan. Ada orang yang kalau dipandang tuh bukan nambah semangat ibadat, malah bikin kendor ibadat, malah bikin ghaflah, malah bikin malas, malah menghilangkan khusyuk. وهكذا. تفضل. Ewa. Lidzalik an-nazrah tuh ngaruh. Nazrah pandangan ngaruh. Walidzalik di Bukhari kan ada hal fikum man ra'a Rasulullah, aw ra'a man ra'a Rasulullah, aw ra'a man ra'a Rasulullah. Fil Bukhari ada, fil hadits at-tawil ada. Ta'akhkhara al-fath 'ala an-nas, begitu. Ketika terlambat kemenangan atas manusia, itu ditanya apakah ada di antara kalian yang melihat Rasulullah atau melihat orang yang pernah melihat Rasulullah. Itu di masa waktu itu sahabat sudah sedikit. Ditanya masih ada gak sisa sahabat, hal fikum man ra'a Rasulullah? Bilang ada. Dengan berkat mereka diberikan kemenangan. Kapan? Ketika orang-orang tersebut dimuliakan, dimajukan, diberikan porsi, diminta pendapatnya, diminta doanya, dengan sebab mereka Allah Ta'ala berikan pertolongan. Hingga datang zaman berikutnya lagi, tabi'in udah tinggal sedikit. Hal fikum man ra'a Rasulullah? Adakah tabi'in yang pernah melihat sahabat? Ditemukan di dalam pasukan mereka, dimuliakan, dihormati, diberikan porsinya, hingga dengan berkat mereka Allah Ta'ala berikan kemenangan. Wah hakadha. Tetapi semuanya itu pada waktunya. Naubah haula ba'da haula. Wa hum khallafuni ba'da an saru, kata Imam Al-Haddad. Kallimun nas ala qadri uqulihim. Wa lidzalik an-nabi pernah ditanya ayul amal afdal. Jawabannya beda-beda semua. Sebab yang nanya orangnya beda-beda. Jadi dijawabnya beda-beda. Ditanya ayul amal afdal, gal iman billah. Yang lain lagi nanya ayo amal afdal, dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jihad fi sabilillah.
Ditanya lagi ayul amal afdal, birrul walidain. Subhanallah. Masing-masing menyesuaikan kondisi orang tersebut. Apa yang paling afdal buat dia. Kalimunas ala qadri uqulihim. Dan enggak semua yang kita tahu mesti kita sampaikan. Enggak semua. Tapi harus mensortir mana yang bisa, mana yang enggak, mana yang layak, mana yang tidak layak, kepada siapa, berapa banyak. Sayyidina Ali Zainal Abidin, inni la aktum min ilmi jawahirahu kay la yarahu dzul jahli fayaftatina. Saya ilmu saya itu berlian-berliannya saya simpan. Kenapa? Biar nggak kelihatan sama orang bodoh, akhirnya jadi fitnah. Ya rubba jawharil ilmi law abuhu biha lagi lali anta mimman ya'budul wathana. Berlian ilmunya indah, tapi kalau sembarangan ditaruh akhirnya dibilang lu penyembah berhala. Kayak sekarang kan begitu. Wah, ini nyembah kubur. Ada kuburiyin, ada penyembah mengkultuskan manusia dan lain sebagainya. Nah, kata. Wah, enggak semua orang harus kita respon. Enggak semua orang harus kita respon. Apa aja di medsos mau direspon. Tiap ditanya apa aja, kadang nggak pakai ditanya, dia ngasih jawaban. Siapa yang nanya sama lo? Ajra'ukum lil futi, ajra'ukum 'alan nar. Yang paling nekat berfatwa, paling nekat masuk neraka. Sampai Sayyidina orang ditanya tentang suatu fatwa di jalanan, main jawab begitu aja. Seandainya pertanyaan yang sama diajukan kepada Sayyidina Umar, la jama' ahli syura. Kalau pertanyaan yang sama disodorkan kepada Sayyidina Umar, dia akan mengumpulkan ahli syura. Ahli syuranya Umar itu kubaris sahabah. Senior sahabat Nabi itu dikumpulkan untuk ngebahas pertanyaan ini. Wah, ini dengan gampangnya ngejawab di tengah jalan begitu aja. La taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib. Nah, wah, kadang juga nggak semua orang tuh mesti kita sautin, mesti kita jawab. Lah, idza kana al-mutakallim majnun falyakun as-sami' aqil. Kalau pembicaraannya gila, maka pendengarnya berakal. Berakal bagaimana? Sikap akal, satu, jangan disautin. Dua, jangan direspon. Orang mabuk, orang gila, majnun. Kalau disautin, direspon, dia sama gilanya kita kayak dia. Nabi kan diajarin taujihat min Allah, idza khatabahumul jahilun qalu salamah. Ketika dicecer oleh orang jahil dengan pembicaraan, dengan omongan, qalu salamah. A'rid 'anil jahilin. Itu jawaban yang paling telat buat orang jahil, yang paling tepat i'rad anhu. Gitu. Ucapan respon yang paling tepat terhadap para sufaha adalah al-i'rad anhu. Hadza asyad ma yakun. Hakadha. Dicuekin, didiamin. Enggak semuanya harus dijawab, enggak semuanya harus direspon. Khalas, terus. Hakadha. Kayak Habib Abdul Qadir bin Ahmad lagi majelis roha, datang ahli bid'ah mengkafir-kafirkan, mencaci maki. Udah selesai di ceramah, pidato, nyerobot di rumah orang lagi, ngelangkain orang di rumah orang, nyelonong, narik speaker, ngata-ngatain. Udah gitu jalan terus. Habib Abdul Qadir bilang syukran, jazakallah khair. Besokannya Habib Abu Bakar bawain kertas. Beb, Anda sudah jawab. Jawaban apa? Fitnah orang tersebut sudah saya jawab. Saya bikin sebuah kitab, semalaman nggak tidur. Loh, kenapa ente bikin jawaban buat dia? Bilang, anu dijawab. Kapan? Di majelis. Loh, saya nggak tahu. Saya jawab jazakallah khair. Anda jawabi. Itu dia jawaban yang cukup. Jazakallah khair. Itu jawaban yang paling indah. Hakadha. Syukran jazakallah khair. Ada satu orang menghadang Al-Imam Al-Adni. Lagi di mana namanya? Di Aden. Dihadang Al-Imam Adni dengan arak-arakannya, dihadang oleh Yahudi. Di-stopin, bilang, ya Imam, saya mau tanya hadis kakekmu, nabimu, Nabi Muhammad,
Itu bilang dunia penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Surga apaan? Dan juga penjaranya mukmin apaan? Kamu, keledainya kamu jalan di atas permadani merah. Katanya dunia penjaranya mukmin, kamu mukmin. Harusnya ini penjaranya kamu, tapi kalau kamu jalan di atas permadani merah. Sedangkan dunia surganya orang kafir. Oh, ini saya belum beriman, kata si Yahudi tersebut. Saya tidak beriman, tapi saya hidup susah, melarat, penyakitan. Surga apaan yang saya rasakan? Berarti ini ucapan nggak tepat, nggak pas. Sayyidina Ali jawab, siapa bilang itu ucapan pas? Saya kalau mau dibandingkan yang kamu lihat, dibandingkan kenikmatan surga yang Allah Ta'ala siapkan buat saya di akhirat, ini mah kayak penjara, nggak ada apa-apanya. Dan kesusahan yang kamu alami di dunia, kalau mau dibandingkan dengan kesusahan akhirat, kamu sekarang di surga. Ntar di akhirat lebih dahsyat lagi, lebih melarat lagi, lebih susah lagi. Itu Yahudi dengar gitu nangis, dia bilang sawa kalamak hak, dicium tangannya, dia nangis dan masuk Islam. Ya Allah, orang kalau khidmat kepada Allah Ta'ala, dijadikan tuh al-alam khidmah kepada dia. Man ata'a Allah ata'ahullah, yang taat kepada Allah, Allah bakal turutin apa yang dia mau. Hakadha fil hadis. Yaqulul Habib Ali nih, beliau bilang bahwasanya orang buat cari dunia, buat cari harta, buat cari rezeki berusaha mati-matian. Ya akhir, nggak apa-apa. Wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Silakan cari anugerahnya Allah Ta'ala. Tapi juga jangan sampai habis-habisan banget buat dunia. Bagaimana habis-habisan? Sampai kehilangan akhirat. Itu namanya habis-habisan. Sampai kehilangan sholat jamaah. Sampai kehilangan qiyamul lail. Sampai nggak ada waktu buat duha, buat witir, buat baca wirid. Itu namanya habis-habisan. Itu orang akhirat tuh satu paket sama dunia. Orang ngejar akhirat dapat dunia gratis. Orang ngejar dunia nggak dapat akhirat. Belum tentu dapat akhirat. Akhirat satu paket, dan nggak terjadi kebocoran dalam perkara dunia seseorang, melainkan karena kebocoran dalam perkara agama dia. Agamanya nggak beres, ibadatnya nggak beres, pengabdiannya kepada Allah nggak beres, penghambaannya kepada Allah nggak beres, hingga terjadi kebocoran dalam perkara duniawi. Tapi apa itu kebocoran duniawi? Baik itu urusan ekonomi, baik itu urusan kesehatan, baik itu urusan krisis atau konflik dan lain sebagainya. Itu nggak terjadi semuanya itu, atau musibah atau bencana apapun, melainkan karena kebocoran perkara akhirat mereka. Kalau akhiratnya benar, mau bencana apa aja juga insya Allah bakal dilembutin oleh Allah Ta'ala, berlalu baik-baik aja. Berlalu baik-baik aja. Asal akhiratnya dibenerin. Silakan usaha, ikhtiar, jalanin. Tapi jangan lalaikan ikhtiar yang paling hebat. Apa ikhtiar yang paling hebat? Taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metagillah yaj'al lahu makhraja. Yang taqwa diberikan solusi, dikasih rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Yang pengen rezeki dari jalan enggak diduga-duga, pengen solusi dari semua problem, gampang taqwa kepada Allah Ta'ala. Taqwa gampang. Yang disuruh Allah kerjain, yang dilarang Allah tinggalin, bas. Bergembira deh dengan rezeki, dengan solusi dari Allah Ta'ala. Habib Ali bilang dulu tuh, kita kalau ada orang bertakwa, ahli takwa, pembesar ahli takwa masuk ke majelis, itu begitu dia masuk, itu kita merinding, bulu kuduk kita merinding. Ngelihatnya aja tuh mata tuh berair, keluar air mata. Berasa auranya dia. Wal muttaquna rijaluhu wa hudhuruhu ya Rabbi falhiqna bihim ya Rabbana. Hatta nama mereka itu ngebersihin hati, menyadarkan orang dari ghaflah. Zikrul idrusil kutub ajla anil qalbi sada bisadiqina. Semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan kita bergeser dari jalan mereka, tidak ketinggalan gerbong dan rombongannya mereka, tidak ketinggalan dari derajatnya mereka di dunia dan di akhirat. Rugi hari kiamat ketika salaf kita, guru-guru kita dibawa ke istana yang megah di surganya Allah Ta'ala, di sisi Rasulullah. Oh, ini orang yang nyeleweng ditinggal. Ada penyesalan, sebenarnya penyesalan di situ. Itu para salaf kita, mereka giat dalam beramal. Ayo pasang niat yang baik. Ini kita di pertengahan bulan Ramadan.
Pas ini malam 16, malam kunut. Setengah ini udah lewat. Ini malam adalah paruh kedua dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kabul kepada kita. Pasang niat untuk memberikan manfaat kepada hamba Allah, niat untuk mujahadah, niat untuk ngajarin orang yang jahil, niat untuk dakwah ilallah, niat apa yang diniatkan oleh para salaf kita, niat birrul walidain, niat silatul arham, niat mengikuti jalan hidayat, jalan yang benar, niat menyebarkan hidayat di mana tempat, wah kata. Itu an-niyah madhiyah, niatul mu'min khair min amalih. Niat mu'min lebih baik dari amalannya. Kenapa niat mu'min lebih baik dari amalannya? Sebab amalan terbatas. Amalan terbatas. Kita bisa beramal, sholat tarawih haji ya, mampunya kita segitu dah. Tapi coba diajakin sholat 1000 rakaat, nggak kuat. Diajakin puasa tiap hari, nggak kuat kita. Amalan kita terbatas, tapi niat nggak terbatas. Niat nggak terbatas. Kita maunya di Roha baca 20 kitab, cuma bisa baca 2 kitab, 3 kitab, khalas. Nah, tapi yang nggak kesampaian dengan amalan, kita bisa mengejarnya dengan niat. Tuh. Sholat, saya maunya nih malam sholat 1000 rakaat, maunya, tapi cuma mampunya segitu doang dari sholat kita. Ngaji, saya maunya tiap hari 10 kali hatam, tapi ya udah, khalas. Cuma segitu doang mampunya kita. Ramadan, saya maunya 60, 70 kali hatam bulan Ramadan, tapi yang kita bisa cuma segitu. Nah, yang kagak bisa dikejar dengan amalan, kejarnya pakai niat. Subhanallah, niatul mu'min khairun min amalih. Lebih baik daripada amalan ini. Niat selalu lebih baik, niat lebih banyak daripada amalan. Sebab amalan terbatas, adapun niat tanpa batas. Kagak capek, kapan aja bisa. Ya Rab, musibah bencana ketika dosa bertubi-tubi ditunggangin. Itu musibah yang sebenarnya ketika orang dia menunggangi dosa dan gak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala menatap rahasia kita, menatap hati kita. Apakah di situ ada akal yang mau berpikir, yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini momen untuk kita balik. Ini momen untuk kita rujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Firman-Nya Allah itu ditujukan kepada kita, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal insan. Yang punya iman, itu panggilannya. Belum beriman, paling enggak dia punya kemanusiaan, sisi manusianya dia dipanggil oleh Allah Ta'ala, ya ayuhan nas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang yang mendengar dan menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ayo